Nah, jikalau kita konsisten surah Al-Fatihah saja kita amalkan, selesai urusan dunia ini dan akhirat kita. Tapi ingat, ada tanggung jawab kita pada keturunan kita, ada tanggung jawab kita pada anak, pada istri kita yang belum memahami. Barang siapa mengamalkan yang tadi saya sampaikan, maka ia mendapat surga, janjinya Allah. Bagi siapa yang mendengarkan, dia dapat pahala sama dengan membaca. Bagi siapa yang mendakwakan, dia haram masuk neraka. Bagaimana kalau anak kita dididik menjadi anak soleh dan soleh? Bapak haram masuk neraka. Setuju? Jadi tanggung jawab kita membuat keluarga kita hebat dulu, menjadi orang soleh dan solehah. Nah, bagaimana kalau majlis kita kompak? Kita harus bantu ketua DKM. Ayo kita iuran mulai hari ini 5.000 untuk acara malam Jumat bersama Bu Ida. Kita makan lontong sayur. Karena kita lapar dengan takziah, dikasih ayam dan segala pengen untuk pulang. Nah, malam Jumat kita buat beli singkong goreng dan kopi gitu kan. Setuju nggak? Kita perlu kopi minum teh setelah menjalankan takziah. Iuran 5.000 aja awalnya gitu ya. Kita minta doa supaya kita benar agamanya. Karena kalau tidak disiar di masjid, takutnya rapat pulang buru-buru. Tausiah belum selesai, jadi ibunya nggak baik. Ini contoh aja. Gue sudah menitipkan 4 bulan Pak, belum pulang, dari tadi baru pulang. Gue ajak Pak Jabas ke rumah gue. Kita di lingkungan orang adat, 1.200 meter persegi rumah, itu kena doa juga. Kayak istana. Beliau udah datang tadi, mau mandi kalau renang kan. Tapi kita orang masjid gitu ya. Itu kena doa. Mudah bagi Allah. Mau minta apa? Nah, ini kaidah. Ya, itu pengantar kedua. Nah, lagi-lagi buku ini. Nanti Buya sudah kasih sama Pak Ketua DKM. PowerPoint-nya tinggal dia printlah satu-satu. Miliki buku ini. Ini ada orang yang mati-mati Pak di rumah sakit Pertamina dan rumah sakit Sekolah. Dia panggil secara online ustaz-ustaz kiai-kiai karena memiliki ilmu. Dengan buku ini selesai. Malam itu kita bacakan Al-Fatihah, dia minta maaf. Hormat saya Tuhan, saya mau pergi, tapi saya tidak bisa pergi. Ampuni saya, minta ampun sama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, kalau Tuhan ini baik, dia disehatkan. Kalau tidak, Engkau panggil segera, karena keluarga sudah mengikhlaskan. Cukup dia sadarkan aja. Besok dipanggil sama Allah. 21 juta setiap hari nggak mampu dia bayarin keluarganya karena mahal di rumah dia syuk. Kenapa dia memiliki ilmu? Kita rukyah sampai orang hebat. Nah, buku ini saksi. Udah ribuan orang dapat jodoh dan punya jabatan sampai jadi gubernur di DKI Jakarta. Buya bantu dengan doa. Apa yang nggak bisa? Ini politik aja nih. Coba searching di Google. Relawan anak Jakarta doakan 2017 supaya gubernur yang baru menang. Buya yang masih berdoa. Mudah saja menang. Ketika istana menyediakan 11 triliun itu menang. Tapi Allah berkenan minta seorang tersebut bisa. Itu doa politik. Aku yakin banget. Yakin menang 100%. Nah, karena itulah aku yang membagikan pengalaman ini. Samudra Ilahi itu sangat luas.
Buya sayang sama semua makhluk. Oleh sebab itu Buya hadir di sini ke masjid yang 41 setelah 40. Karena menginginkan ulama itu kan ada 10 tahun. Buya extended 8 bulan. Nah, Buya kepingin 5 hari di sini untuk membimbing tuan-tuan semuanya kalau bersedia berkenan. Nanti buku ini kita kopikan supaya menguji benar enggak ya doa saya itu sampai, benar enggak ya saya merasa sekarang sudah mengenal diri saya dan Allah Tuhan saya. Nanti kita latihan. Nah, Buya bisa tahu nanti duduk sini gitu ya, tapi harus mandi dulu untuk Buya berikut. Siap? Siapa bapak-bapak semuanya? Duduklah bersama ketua DPR. Buya nanti lihat di antara kita itu siapa yang menghuni selama ini. Kok itu gitu ya? Iblis namanya siapa itu ada, nanti kita bahas 9 nama iblis yang selalu menggoda dan membuat kita gundah gulana tanpa kita sadar. Mau nggak kita usir dalam diri tubuh kita, Pak? Mau Pak? Mau Pak? Bener nih. Tiada kitab ruqyah. Nanti tolong kopi Buya ada kasih juga bahan sama Buya, tinggal diberi. Apa ruqyahnya? Ruqyahnya mudah saja. Gimana caranya setan laknatullah itu tidak lagi mempengaruhi kita dan dipengaruhi. Yang ada nanti nur haki, indahnya. Bapak siapa namanya? Suanda. Pak Suanda kalau tersenyum bersama istri dan keluarga, kira-kira saudaranya atau keluarga istri tersenyum juga Pak? Pastilah ya. Kalau manyun juga manyun keluarga kita. Nah, syaratnya kita mudah tersenyum Pak. Lapangkan hati. Kita melafazkan Allahu Akbar. Benar nggak Allah itu Maha Besar? Supaya Allahnya masuk, kita harus berjiwa besar, menghargai setiap makhluk yang ada, termasuk bulan. Jangan dikecilkan. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tumbuhkan rasa kasih sayang. Kalau selama ini istri kita nggak bantu masak, perlu hari ini kita bantu dia masak, cuci piring kalau tidak, atau cuci pakaian secara dalam. Bapak tiba-tiba cuci pakaian. Aku disarankan oleh Buya Mas untuk mencuci pakaian hari ini. Kira-kira Pak, namanya istri kita manyun, tiba-tiba kita cuci pakaiannya. Kira-kira senang kan? Halo? Kira-kira adik kita marahin selama ini, sarungnya kita cuci, senang kan? Senang. Kok ada tamu kita, sorbannya kotor, sini saya cuci, senang gak tamu kita? Nggak usah luar bibir, saya cuciin. Itu ikram musliman. Ilmu tarekat kita baik sama tamu kita. Teman kita sendiri sih pakai pewangi saja. Ini Pak, kita cuci teman kita tadi. Nanti saya sekai. Apa yang terjadi? 10 orang kita puji setiap hari Pak. 10 orang yang membantu Bapak. Demikian pun Allah. Kalau kita puji seseorang, maka dia akan malu dengan pujian itu mengabulkan segala perintah. Yakin? Boleh dibuktikan. Ya. Lalu bagaimana Buya mengunci kita pengaruh setan? Nah, kita bicara ini lagi. Kalau nggak selesai, kita selesaikan setelah isya sebentar. Dulu aja di situ. Tapi mulut semuanya. Mau nggak? Mau ya? Bisa. Supaya maknanya beda ya. Kita menyongsong kehidupan keimanan kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Setuju ya? Nanti tolong catatkan nama ke Pak Kiai Haji Abbas, nama, tanggal lahir, nama orang tua. Nanti Buya doakan dengan cara Buya. Nanti kita di alam
Jangan takut. Kalau mimpi, Al-Fatihah kan punya. Kalau tidak, Al-Fatihah kan juga punya. Ya, setuju ya? Jangan lupa melalui ketua DKM. Kita bentuk tim sukses usaha makmur ke masjid. Ya, Pak? Setuju ya? Setelah itu ada haknya Bapak, minta kepada Allah. Saya belum punya rumah yang saya belum punya ilmu yang baik, saya belum umroh haji, ya Allah takdirkan saya belum ngerti Al-Quran, ya Allah berikan hamba ilmu. Kira-kira jikalau kita sudah mulai tahu tentang kebesaran Allah itu terasa dalam kehidupan kita, ada enggak rasa gundah lagi? Ada lagi kerisauan. Nah, bagaimana kalau kitanya sudah beriman bertakwa bagus, tiba-tiba istri kita juga jadi patuh tiba-tiba. Karena kita hargai itu, cuci pakai. Kemudian piring biasanya istri yang cuci, coba kita nyuci. Bapak pulang ke rumah, tiba-tiba piring kotor, Bapak cuci. Ada lantai yang kotor, Bapak lap aja. Loh, Bapak tiba-tiba begitu. Ada amanah dari buyutnya. Saya coba kemudian di rumah ini harus terapi karena kebersihan suara dari iman. Kira-kira anak Bapak malu nggak kayak Bapak mengupai rumah itu? Kalau mandi yang kotor itu Bapak yang kerjain. Mau nggak kira-kira ini? Move on, change strategi dalam kehidupan. Don't worry. Kira-kira gimana? Indahkah kita pergi itu isi jadi setia tanpa saya kenikmatan berkeluarga lebih jauh lagi ya Pak ya. Sisa hidup kita harus kita gembirakan, sisa hidup kita harus diisi dengan amal. Nah, kita tambah dengan amal masjid. Jangan pulang berburu. Ini adalah majlis ilmu, betul ya. Nanti undang Buya seminggu, paling tidak sekali seminggu, paling tidak sebulan sekali, untuk membuka ilmu yang belum kita miliki untuk kehidupan sehari-hari. Nah, Buya sudah bilang sama Pak Ketua DKM, ayo tulis nama-nama semuanya, terlibat di sini. Nah, nanti kita sebulan sekali ke Ragunan kayak pengajian, ke tepi pantai kayak mandi bersama, buang sia-sia. Kita jalan kaki dari sini, jangan naik mobil, itu biasa. Pakai olahraga, bawa orang sholat, kita ke Ragunan jalan-jalan. Cari masjid apa sholat zuhur sana. Buat nasi bungkus apa? Nikmat ya. Hal sederhana, sehat, tapi iman kita meningkat bersama Ketua DKM. Besok bawa satu orang ke masjid. Kalau tanggal 20 betul besok sholatnya. Bahwa kita merasa kenikmatan beragama. Setuju Pak Imam ya? Bagaimana pendapatnya? Kita mulai dengan sederhana. Tulis nama, kasih sama Ketua DKM. Nanti Buya Rukyah. Wah, ini setannya mengganggu ini nih gitu. Nah, ini gitu. Nah, nanti praktekkan sendiri di kopi ini. Bagaimana cara merukyah diri? Buya ajarkan cara rukyah sendiri aja diri setiap saat, all the time. Oke? Bagaimana? Setuju ya? Setuju. Jangan tentang beragama, jangan setor muka aja ke masjid, tapi jadikan masjid itu tempat benar kita beragama yang betul, sholat yang betul. Maka kita rindu menunggu sholat berikut lagi untuk berjamaah. Rindu doa dari imam supaya dikabulkan segala pinta. Rindu kita pulang ke rumah lagi dengan istri kita. Kemarin kita coba cuci pakaiannya, sekarang halaman kita bersihkan. Kira-kira Pak, konsisten kita lakukan perubahan itu, apa yang akan terjadi? Bacanya kita tarik nafas nur hati, udara setiap pernafasan. Nah, maka kita perlu dengan
Tersenyumlah ke semua orang di rumah kita. Maka rumah kita menjadi tempat berkumpulnya tamu-tamu, terutama anak, istri dan saudara kita. Batin dulu tuh ulang lagi.